Amin. Siap. Berdoa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya, bacanya seperti biasa. Oh yang mengikuti nama kalian, mengikuti nama temannya. Jomin. Jadi yang pertama apa? Unsur dengan nomor absen yang sesuai dengan nomor absen, oke? Oke, dimulai nomor 1 Aktori. Oke, dua Ahmad Wisnu. Oke, 3 Alinyo Pratio. Oke, 4 Almira Salam. Oke, 5 Aquila. Oke, 6 Ata. Oke, 7 Aurel. Oke, 8 Aura. Oke, 9 Danis. Oke, 10 Devi. Oke, 11 Devi Ramadhani. Oke, 12 Dias. Oke, 13 Dila. Oke, 14 Kadi Agam. Oke, 15 Mardan. Oke, 16 Grace. Oke, 17 Haikal. Oke, 18 Hanam. Oke, 19 Hadiansyah. Hadiansyah. Oh iya. Oke. Ada berarti ya. 20 Intan. Oke, 21 Kenia. Oke, 22 Kirana. Oke, 23 Melita. Oke, 24 Muhammad Gezan. Oke, 25 Muhammad Nazrio. Nazrio ada? Oke, 27 Rehan. Oke, 28 Revan. Oke, 29 Fida. Oke, 30 Wisata Fari. Oke, 31 Rizky Isra. Oke, 32 Samario. Oke, 33 Salamita. Oke, 34 Silvi. Oke, 35 Suci. Oke, 36 Siva. Oke, 37 Zeda. Zeda ada? Oke, berarti yang pas aja hari ini hanya 1 orang ya. Sakit hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengetes konsentrasi kalian. Kita akan mulai konsentrasi. Aturannya adalah kalian akan mengikuti apa yang diucapkan oleh Ibu, tetapi tidak dilakukan oleh Ibu. Paham? Paham? Bisa dicatain dulu? Oke. Kalau misalkan Ibu bilang pegang hidung, kalian pegang hidung, bukan telinga. Oke? Oke. Kita tes ya. Oke. Ibu bilang pegang pulpen. Ada pulpen. Ada pulpen. Udah siap? Ada. Oke, udah siap? Oke, Ibu bilang pegang bibir. Oke, ada semua. Oke, ada konsentrasi semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini. Materi kita hari ini, kalau kalian buka bukunya
satunya. Materi ini yaitu tentang pergeseran keseimbangan dunia. Udah? Buka? Oke. Kita mulai. Nah, di pertama sebelum kita masuk ke materi dari dua gambar ini, yang pertama gambar apa? Bumi rusak apa? Bilangnya? Salah satu pendapat ayat pendapat tadi berpegang suara. Sekarang satu orang coba berpendapat. Ayat siapa yang berani? Bisa? Di sebelah kanan ada bumi yang kotor dan di sebelah kiri ada bumi yang bersih atau sehat. Oke, yang sebelah kanan apa? Iya, siapa? Ya. Siapa yang bikin tempe? Itu ibu-ibunya. Iya. Oke, jadi di sini untuk bumi yang pertama, di masa pertama, gambar pertama ini ada dua, yaitu tentang bumi bersih dan bumi kotor. Nah, apa yang akan terjadi pada keseimbangan zat-zat di udara jika polusi udaranya itu semakin banyak? Yang terjadi apa? Ada yang berpendapat? Tidak? Jadi, ya. Jadi yang awalnya dia bersih, kemudian dia ditimbulkan polusi oleh manusia, dan yang ditimbulkan polusi oleh manusia juga dia akan menjadi kotor. Nah, begitu juga dengan pembuatan tempe ini. Jadi kalau misalkan dia ada perlakuan yang berbeda, misalkan suhunya itu di tempat yang panas, otomatis nanti si jamurnya ini tidak akan tumbuh. Tapi kalau misalkan kalian tempatkan ke dalam suhu yang bersuhu dingin, maka itu pertumbuhannya akan menjadi lambat. Itulah diskusi kita hari ini. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, kita akan menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah keseimbangan. Yang kedua, kita akan menganalisis pengaruh suhu terhadap pergeseran arah keseimbangan. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran arah keseimbangan. Oke, nanti kita akan berkelompok. Jadi di sini nanti Ibu sampaikan materi sedikit. Selanjutnya kalian akan berkelompok. Oke, nah yang pertama sebelum itu kita akan berbicara tentang asas Le Chatelier. Dia berkata asas ini dia digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan kondisi pada keseimbangan kimianya. Nah, jika suatu sistem itu dalam keadaan seimbang dia menerima suatu aksi, maka sistem itu akan mengadakan suatu reaksi terhadap pengaruh aksi menjadi semacam-macamnya. Jadi misalkan kalian bermain bola basket, kalian mantulkan ke bawah, kemudian bola itu akan apa? Reaksinya? Ya, jadi dia akan menyesuaikan dirinya. Kalau ke bawah berarti dia ke atas. Good. Ini untuk asal dikemukakan oleh Henry Lewis. Oke, nah di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dunia. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada suhu, dan yang ketiga ada tekanan dan volumenya. Oke, yang pertama ada pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan. Ada yang bisa bantu bacain apa itu pengaruhnya? Siapa yang dari berpendapat? Bagian sini udah. Gila. Peningkatan konsentrasi suatu komponen menyebabkan penurunan komponen tersebut melalui reaksi sistem, sehingga pergeseran akan mengarah pada komponen lain kembali seimbang. Oke, makasih Dilan. Oke, jadi betul apa yang dikatakan Dilan. Jadi pengaruh konsentrasi ini bergantung terhadap keseimbangannya itu. Jadi kalau misalkan kita naikkan konsentrasi, maka sistemnya itu dan komponen itu akan turun. Terjadi penurunan
dalam sebelah kiri kita tambahkan partikel A, kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi penurunan komponen A menjadi lebih berat. Jadi yang awalnya dia seimbang, dia ditambahkan partikelnya 2 sehingga dia berat 11 dan terjadi penurunan di komponen A-nya menjadi lebih berat. Kemudian apa yang terjadi lagi setelah ini? Yang akan terjadi adalah si partikel A yang awalnya dia berat dalam sistem keseimbangan ini dia akan menyesuaikan dirinya sendiri untuk kembali seimbang dengan cara dia memberikan satu butir atau satu partikel A ke B-nya, sehingga dari A ini dia akan berubah menjadi partikel B. Nah, untuk kembali seimbang dari A bergeser atau berubah ke arah B-nya. Bisa kalian lihat juga dari tanda panahnya di sini dia mengarah A ke B merah. Artinya reaksinya itu dari kiri ke kanan. Sehingga dari situ dia akan terjadi seimbangnya kembali terjadi. Nah, gimana kalau misalkan dia diambil partikel A-nya? Ada yang bisa ini berpendapat? Kalau partikel A-nya diambil, apa yang akan terjadi? Yang apa? B-nya turun apa naik? Kalau partikel A-nya diambil, dia diambil 2. Dari sini dia diambil 2. Apa yang akan terjadi? B-nya naik. Kemudian untuk menyesuaikan dia kembali seimbang, dia harus apa? B-nya geser menjadi A. Kita lihat. Nih, partikel A-nya dia diambil. Yang awalnya dia 5, masih 5, dia diambil 2 partikel A-nya. Kemudian yang terjadi adalah si A-nya akan naik. Jadi peningkatan komponen A menjadi lebih ringan. Setelah itu dari situ untuk menyesuaikan dia kembali seimbang, si B-nya akan memberikan yang awalnya dia di sini 1, dia diberikan ke si A, sehingga tanda kanannya juga kelihatan. Dia jadi reaksinya dari kanan ke kiri. Jadi seimbang sama-sama jumlahnya adalah oke. Selanjutnya ada pengaruh perubahan suhu terhadap pergeseran keseimbangan. Jadi perubahan suhu ini dia terjadi peningkatan suhu. Nah, kalau dalam keadaan seimbang ini dia partikelnya kalau yang belum berikatan itu dia ada posisi 2NO2. Jadi yang masih kecil-kecil ini dia 2NO2. Sedangkan kalau misalkan dia yang sudah bergabung dia adalah N2O4. Nah, di sini bisa kita beri perlakuan. Kalau misalkan kita turunkan tekanannya sehingga volumenya menjadi diperbesar, sehingga keseimbangan akan gimana? Partikelnya apa yang lebih kecil? Apa yang lebih kecil? Partikelnya menjadi gimana? Apa? Lebih apa? Jadi kayak 2NO2 semua. Betul. Jadi dia partikelnya kalau misalkan tekanannya diperkecil, volume ruangnya itu diperbesar kan awalnya segini volume. Kemudian diperbesar segini. Tekanannya diperkecil. Nah, dia akan cenderung bergeser ke arah posisi jumlah koefisien yang lebih besar. Sehingga partikelnya ini dia lebih yang berpisah-pisah. Tidak ada yang terbentuk produknya. Tapi kalau misalkan tekanannya diperbesar, gimana yang akan terjadi? Tekanan diperbesar, volumenya diperkecil, yang awal segini jadi berubah ke sini, diperkecil. Gimana? Partikelnya gimana? Sehingga keseimbangannya mengarah ke mana? Jadi dia diperkecil sehingga keseimbangannya mengarah ke
N2, O4. Sehingga di sini partikelnya pada bergabung, tidak ada yang berpisah. Seperti itu untuk visualisasi dari pengaruh tekanan dan volume. Ada yang bertanya? Belum lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok. Di mana ibu minta kalian akan berkelompok menjadi satu kelompok. Di sini kalian akan mengambil bentuk gambar. Jadi kalian akan sesuai dengan gambarnya, berkumpul sesuai dengan gambar. Jadi dapat gambar buat segitiga, persegi, lingkaran, sama X. Nah kalian nanti akan berkumpul sesuai gambarnya itu. Oke? Gitu. Oke, ada semua dapat? Oke, sekarang kita akan berkelompok. Saya sedang membuat dengan urutan 5, 4, 3, 3, dia ada sumber bacaan kalian, sumber belajar kalian. Kalian bisa scan salah satunya untuk menambah referensi kalian. Nah, di halaman berikutnya baru dimulai muncul aktivitas kalian, soal latihan. Jadi di sini kalian akan latihan secara berdiskusi kelompok. Kalian tuliskan di lembar sini, di lembar AKPD-nya. Kemudian terakhir, buat terakhir banget, ini kalian scan untuk KTS. Nah, kemudian terakhir nanti kalian akan verifikasi serta generalisasinya. Kalian ikuti sesuai petunjuknya. Jadi selama berdiskusi itu kasih waktu 15 menit. 20 menit. 20 menit. Ayo,